Teman-teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu papat dari Corsair seperti contoh yang ada di sini ya. Ada banyak sekali dari segi casingnya, CPU cooler, RAM-nya, fan-nya, serta power supply-nya. Karena di sini saya akan merakit PC collab dengan Corsair. Meskipun dari segi prosesor dan juga GPU-nya masih menggunakan spek yang tidak terlalu tinggi, gak masalah sih, cuma sebagai referensi aja. Dari sini papatnya semua, saya tuh menggunakan Core i5 Gen 13, 13500 dan juga RX 6600. Karena yang ada di studio cuma ini aja ya, serinya RX 6600. Dan di sini di harga rakitan 20 juta lebih sedikit lah. Ya pasti kalian akan protes lah dari segi spesifikasinya. Cuma mendapatkan Core i5 dan juga RX 6600. Ya tapi tergantung papat yang kalian pakai. Karena di sini saya menggunakan papat dari Corsair, ya tahu sendiri lah dari segi harganya. Dia tuh lebih tinggi dari segi brand yang lainnya. Tapi dari segi kualitasnya dia itu berbeda lah, lebih bagusan yang ada di sini. Sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Core i5 Gen 13 13500 di harga 3.950.000 untuk yang ada di sini. Yang memiliki 14 core 20 thread kalau nggak salah. Kalau yang serinya ini memang agak banyak, yang dimana tersebut yaitu ada P-core dan juga E-core. Dan juga di sini boxnya udah saya tancapkan di bagian dalam sini dari segi prosesornya di harga 3 jutaan. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari MSI MAG B660M Mortar DDR4 yang ada di sini di harga 2,7 2,8 lah. Yang dimana tersebut tipenya MATEK, tapi ini udah serinya bagus ya dari MSI, bukan seri yang biasa. Kalau yang serinya biasa paling bisa mendapatkan di harga di bawah 2 juta ya. Tapi kalau yang ini agak tinggi jadi ya wajar sih. Dan juga motherboardnya itu berwarna full hitam semua, tapi lelekan di bagian dalam sini. Dan juga ada tumpuk LED-nya sih, jadi khas dari MSI. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Corsair Vengeance yang ada di sini RGB Pro SL 2x16GB di kecepatan 3600. Terbilang ini sangat kencang ya. Dan juga ada lebih dari cukup menggunakan 32GB. Dan dia itu juga ada RGB-nya meskipun saya setting berwarna oranye di bagian RAM yang ada di sini. Dan juga RAM-nya dia itu di harga 1.780.000. Garansi resmi dari TTG. Dia tuh lifetime kalau dari segi RAM. Dan juga papat yang ada di sini dari Corsair, dia itu garansinya dari DTG resmi, jadi aman lah untuk itu. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini GPU dari RX 6600 mereknya Gigabyte, yang dimana tersebut dia itu triple fan, penampakannya di bagian dalam sini. Dia itu membutuhkan 8 pin power dan juga cakep lah dari segi desainnya. Dan apalagi dia itu masih longgar banget dari segi space GPU. Cuma terpakai setengahnya aja lah dari segi casingnya tersebut yang ada di sini. Untuk secondnya di harga 2,6 juta atau 2,5 sampai 2,6 juta lah. Untuk RX 6600 yang ada di sini, atau lebih tepatnya harga di pojok situ ya. Dan bagaimana performanya kalau kita sandingkan dengan Core i5 Gen 13 yang ada di sini? Ya, jadi paling banyak orang yang protes lah. Di harga 20 juta mendapatkan Core i5, cuma GPU yang mendapatkan di RX 6600. Ya wajar sih, aku juga setuju untuk yang itu. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan CPU cooler dari Corsair juga, IQ H1151 Elite Capellic yang ada di sini di harga 2,2 juta lah untuk ini. Dan memang agak over ya. Yang dimana tersebut yaitu dual fan, tapi tipenya 280 mm bukan 240 mm. Dan dia itu menggunakan fan-nya 14 cm, terus saya tancapkan di bagian atas ini, yang dimana dari GB-nya untuk bandingkan Core i5 Gen 13 apakah bisa dingin atau tidak. Lihat aja nanti di akhir video dari segi reviewnya. Dan menggunakan IO liquid cooling supaya lebih bagus dari segi tampilan yang ada di sini. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan power supply ini. Ini adalah Corsair RM750E full modular ATX power supply yang dimana di harga 2 juta pas, udah 80 plus gold untuk mengangkat Core i5 Gen 13 dan juga RX 6600 sudah lebih dari cukup banget. Karena full loadnya tidak sampai 300 watt ya, apalagi ini 750 watt udah lebih dari cukup banget. Dan juga sangat cocok kalau misal pengen upgradeable ke depannya menggunakan ini power supply-nya dari Corsair. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini adalah mereknya Corsair 2500X yang MATX. Ada dua tipe warna sih, putih dan juga hitam, dan juga ada dua tipe ukuran juga, ATX dan juga MATX. Tapi kalau yang ini yang MATX, dia itu lebih kecil dan juga cakep lah dari segi penampilannya. Di harga 2.459.000 untuk yang ada di sini. Cukup tinggi ya. Dan kalau saya tes dia itu memang bagus sih, banyak supportnya, sekelas utara yang dia itu best airflow atau bisa dibilang presto performa untuk casing yang ada di sini.
meskipun belum ada free fan-nya sama sekali. Dan juga tambahan saya menggunakan fan dari Corsair juga. Ini adalah RX 120 RGB IQ Link di harga 1 jutaan juga lah. Untuk ini harganya di pojok situ ya. Yang dimana tersebut yaitu triple fan. Cara pemasangannya itu tanpa kabel untuk fan-nya, cuma dipasang kayak Lego lah. Di bagian bawah sini sudah saya pasang berwarna oranye. Dan dia tuh tipenya 120 mm atau 12 cm lah. Dan juga bisa nyambung ke softwarenya IQ. Jadi sangat simple, bisa sinkron ke CPU cooler maupun di Corsair-nya. Karena emang Corsair memiliki software sendiri, sama seperti dari segi MSI Mystic Lite, ASRock Molicron, Gigabyte Fusion maupun yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga yang terakhir, saya tuh menambahkan fan ada 3 dari Infinitec, yang dimana tersebut di bagian samping ada 2, di bagian belakang ada 1 untuk menambah sirkulasi udara lah, supaya lebih ramai dari segi fan-nya juga. Yang dimana tersebut bisa dibilang 150.000 lah untuk harga 3 yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Yang di bagian samping sini dia itu tipenya reverse. Jadi tampilannya itu lebih bagus daripada menggunakan fan pada umumnya. Tampilan tersebut dia itu memang berbeda ya, seperti kebalik tapi anginnya dia itu masuk ke dalam. Intinya seperti itu. Dan semua part-partnya saya sebutkan, apakah ini worth it atau tidak di harga 20 juta? Ya pastinya enggak sih dari segi prosesor dan juga GPU-nya. Tapi dari segi part yang lainnya, dia itu rekomend dan juga upgrade ke depannya lah. Intinya seperti itu, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo! Lanjut ke HP monitor menggunakan Corsair iQ H1151i untuk mendinginkan Core i5 Gen 13, yang dimana suhu minimal yang mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 76 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di tes tapi tak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah 32 derajat terbilang ini dingin, dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench dan dia mentok paling tinggi di 76 derajat, ini pun juga dingin, masih di bawah 80 derajat menggunakan CPU cooler ini. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 180 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan hampir di 200 fps. Dan kalau semisal di game GTA roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Dan lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 87 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan paling aman. Kalau semisal di settingan ultra, dia itu kurang lah, tapi lebih bagus mendapatkan di atas 60 fps supaya lebih nyaman mainnya. Dan lanjut ke Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 156 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di 150 fps-an. Di gamenya Forza Horizon 4 bisa dibilang ini ringan lah dari segi gamenya. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan ultra high, dia itu mendapatkan di 77 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan rata kanan. Jadi baguslah untuk yang ini. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 107 fps. Ini pun juga lancar, mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 102 fps. Terbilang lancar jaya, settingan rata kanan di gamenya Far Cry 6. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 279 fps. Ini pun juga lancar jaya, yang dimana gamenya tersebut terbilang ringan, jadi baguslah. Dan apalagi di game Valorant, dia bisa tembus sampai di 400-an daripada di gamenya ini, Tom Clancy. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 62 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja, terbilang ini agak boros sedikit, masih mendapatkan di atas 50 watt, tapi ya wajar lah,
karena nanti itu banyak lampu LED-nya dari segi casingnya maupun yang lainnya. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 251 watt. Kalau yang ini bisa dibilang tidak boros, tidak irit. Jadi di tengah-tengahnya lah dari segi performanya dan juga dayanya. Terbilang ini bagus. Performanya kencang, tidak boros-boros banget lah. Menggunakan RX 6600 yang dimana performa kencang tapi hemat daya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 20 juta, apakah ini worth it atau tidak? Ya terbilang enggak lah. Ya karena ini memang saya iseng-iseng aja menggunakan part-part dari Corsair yang dimana tersebut dia lebih ke upgradable. Kalau misalnya pengen yang upgradable, ini juga bisa lah dari segi rakitannya. Dan apalagi performanya udah kencang, untuk gaming 1080p lancar lah untuk spek yang ada di sini. Dengan tampilan sangat keren, berwarna hitam dan juga berwarna oranye dari segi lampu LED-nya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk komponen-komponen yang ada di sini semua. Menggunakan Core i5 Gen 13 dan juga RX 6600 menggunakan komponen dari Corsair. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.